Setiap orang pasti punya prinsip dan tujuan hidup masing-masing. Sayangnya, tidak mudah untuk tetap konsisten pada prinsip yang dipegang teguh itu. Dalam mencapai tujuan hidup pun, kita akan menemui berbagai tantangan yang bisa bikin kita goyah. Belum lagi adanya cibiran dari orang-orang sekitar, yang saya yakin akan membuat hidup Anda terganggu. Bagi Anda yang memiliki rasa ketakutan untuk maju, mungkin video ini untuk Anda. Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Tujuan hidup orang akan berbeda satu sama lain. Tujuan hidup saya pasti akan berbeda dengan tujuan hidup yang Anda miliki. Pengertian tujuan hidup menurut para ahli adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, individu yang telah mengetahui tujuan hidupnya secara jelas dianggap telah memenuhi kriteria utama dalam menuju kebahagiaan hidup. Nyatanya, tidak semua orang yang sudah mengenal tujuan hidupnya bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki secara mudah. Bahkan, tidak sedikit orang yang pada akhirnya menekan hidup mereka hanya karena terlalu ambisius dengan tujuan hidup yang mereka miliki. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk membaca tujuan hidup, quote, atau buku-buku yang dapat mengarahkan mereka pada tujuan hidup masing-masing yang mungkin selama ini mereka inginkan. Mereka mencoba mencari tahu tentang untuk apa manusia hidup, apa tujuan hidup manusia, apa tujuan hidup kita. Mungkin kita bisa mengambil satu contoh. Salah satu tujuan hidup diri sendiri adalah saya ingin menjadi seorang direktur perusahaan dalam 5 tahun ke depan misalnya. Itu bagus. Hiduplah dengan tujuan yang terarah. Meskipun orang-orang yang memiliki tujuan hidup belum tentu akan merasakan kebahagiaan, atau bahkan kebanyakan merasa tertekan. Namun setidaknya, tujuan hidup akan membuat hidup kita semakin terbakar dengan semangat. Kita perlu ingat bahwa tujuan hidup bukanlah suatu alat untuk membuat kita bahagia. Namun tujuan hidup adalah sesuatu yang bermanfaat, terhormat, berbelas kasih, dan menjadikan suatu perbedaan. Apakah kita hanya sekedar hidup atau telah menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin? Jika memang tujuan hidup dapat melatih kita untuk menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin, lantas bagaimana cara agar kita bisa mencari tujuan hidup dengan tepat? Menurut website lifehack.org, ada 3 langkah yang bisa kita terapkan untuk menemukan tujuan hidup, yaitu sebagai berikut. Fokus pada tindakan tertentu yang dapat membuat kita bahagia. Menurut seorang pakar yang bernama Patrick Ness, kita tidak menulis kehidupan kita dengan kata-kata, melainkan kita akan mengukirnya dengan tindakan yang menurut kita penting untuk dilakukan. Dengan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita penting, maka kita sedang berjalan menuju tujuan hidup yang kita harapkan. Tujuan hidup memang tidak menjaminkan kebahagiaan untuk diri kita. Namun dengan menerapkan apa yang penting, kita akan merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupan diri sendiri.
Sebelum mencari tujuan hidup yang tepat, ada beberapa pertanyaan yang sangat ampuh dan dapat membantu kita untuk menemukan tujuan hidup yang tepat, yaitu sebagai berikut. Apa warisan atau legasi yang ingin saya tinggalkan untuk orang-orang di sekitar saya ketika saya sudah tidak ada lagi di dunia ini? Apa yang akan orang lain katakan tentang saya ketika saya sudah tidak ada lagi di dunia ini? Apa perbedaan yang harus saya buat dari kehidupan orang lain? Jawablah 3 pertanyaan di atas dengan sangat jujur dan terbuka pada diri kita sendiri. Dengan menjawab beberapa pertanyaan di atas, kita bisa dapat menentukan tujuan hidup kita dengan tepat dan sebaik mungkin. Setelah itu, jangan lupa untuk menerapkan tindakan-tindakan yang harus segera kita lakukan secara konsisten, sehingga tujuan hidup yang kita miliki bukan sekedar rancangan hidup semata. Langkah yang paling pertama kami sarankan kepada rekan-rekan adalah memutuskan koneksi untuk sementara waktu dengan media sosial. Mengapa demikian? Karena koneksi yang terlalu berlebihan dengan media sosial memungkinkan kita untuk terus-menerus terpapar dengan kehidupan orang lain. Contohnya, ketika kita membuka Instagram, yang kita lihat di Instastory adalah melihat rekan-rekan kerja kita yang sedang dipromosikan jabatan baru oleh bosnya, melihat teman kita yang baru saja membuka cabang bisnisnya di tempat lain, dan lain sebagainya. Kita sibuk melihat kehidupan dan membaca tujuan hidup orang lain, sedangkan tujuan hidup diri sendiri kita sering mengabaikannya. Di media sosial, kita hanya melihat kehidupan orang lain yang menakjubkan dan menyenangkan. Padahal, belum tentu kehidupan yang mereka miliki seindah hal-hal yang mereka tampilkan di media sosial. Tidak ada satu orang pun yang terhindar dari masalah hidup. Semua orang, siapapun dia, pasti akan memiliki masalah hidup, baik masalah kecil maupun besar. Jadi hal yang perlu kita lakukan untuk fokus dengan kehidupan sendiri dan meraih tujuan hidup yang tepat adalah menjauhi atau mengurangi intensitas kita dengan media sosial. Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan agar kita dapat menyulap hidup kita menjadi suatu hal yang sangat berarti. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita terapkan mulai dari sekarang. Mulailah untuk menciptakan sesuatu yang nantinya dengan bangga akan kita sebut sebagai karya kehidupan kita. Untuk menerapkan hal ini, kita bisa menulis, menggambar, melukis, memainkan musik, atau membuat karya lain yang membuat diri kita menjadi bangga. Kehidupan kita akan menjadi sangat berarti ketika kita hidup bersama orang-orang terkasih yang kita cintai dengan sepenuh hati. Coba nikmati dan rasakan bagaimana kebahagiaan merasuki kalbu kita dengan melihat senyuman dan canda tawa mereka. Karena kehadiran orang-orang tersayang, hidup kita akan menjadi sangat berarti dan indah. Kita akan merasa semakin bahagia dengan kehidupan kita ketika kita merasa bahwa kehadiran kita di dunia benar-benar memberi manfaat bagi orang lain. Mulai dari sekarang, ulurkanlah bantuan apapun yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dengan menyadari betapa berharganya kehidupan ini, kita akan lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan, membuat keputusan, dan benar-benar menikmati kehidupan sebaik mungkin. Untuk membuat hidup kita menjadi lebih berarti,
Mulai dari sekarang kita perlu mempelajari hal-hal baru, meningkatkan pengetahuan atau wawasan, dan mengasah segala kemampuan yang telah kita miliki sebelumnya. Tahukah kalian, satu-satunya burung yang berani mematuk elang adalah burung gagak. Burung gagak akan duduk di punggung burung elang yang sedang terbang serta menggigit leher dari si burung elang. Lantas apa yang dilakukan oleh burung elang? Akankah burung elang melawan burung gagak? Jika itu yang kamu pikirkan, maka kamu salah. Memang burung elang lebih besar dari burung gagak. Burung elang akan dengan mudah mengalahkan burung gagak. Namun burung elang memilih cara yang elegan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Burung elang tidak akan menanggapi ulah burung gagak tersebut. Burung elang akan membiarkan burung gagak terus menggigit dirinya. Burung elang tidak mau menguras energinya, apalagi membalas gigitan burung gagak tersebut. Burung elang tetap fokus mengepakkan sayapnya dan terus terbang lebih tinggi di langit. Tahukah kalian, semakin tinggi burung elang terbang, maka semakin sulit bagi burung gagak untuk bernapas. Dan pada akhirnya burung gagak tersebut akan jatuh karena kekurangan oksigen. Fenomena alam yang menarik, bukan? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari fenomena tersebut? Jika Anda ingin sukses, maka tirulah perilaku si burung elang. Fokuskan hidup Anda untuk terus terbang semakin tinggi. Abaikan orang-orang yang meragukan, melecehkan, dan merendahkan diri Anda. Jangan habiskan energi Anda dengan meladeni sikap dan perilaku burung-burung gagak dalam kehidupan yang kita jalani. Teruslah terbang tinggi, namun pastikan kita yang mengepakkan sayap bak si burung elang, bukan menjadi sang burung gagak. Salam sukses. Jika Anda suka dengan apa yang kami sajikan, silakan tekan tombol like. Dan jika sekiranya apa yang disampaikan bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami bersemangat lagi membuat video-video seperti ini. Jika ada saran dan kritik, silakan isi di kolom komentar. Kami dengan senang hati akan membalasnya. Terima kasih.